Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga sabarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali melimpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir Al-Juz' Amma. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang tafsir dari surah Al-Kafirun, yang mana insyaallah pada malam hari ini, sebelum kita memasuki ayat yang ketiga, nanti kita akan menyempurnakan sedikit tentang tafsir dari ayat yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai menafsirkan ayat yang kedua yang bunyinya apa? La a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, dalam ayat ini kita sebutkan sekurang-kurangnya ada dua prinsip ya yang dikandung oleh ayat ini. Masih ingat apa saja? Yang pertama adalah seorang muslim
tidak boleh menyembah sesembahan kaum musyrikin. Ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir. Berarti prinsip yang pertama yang dipegang oleh seorang muslim adalah tidak boleh menyembah sesembahan kaum musyrikin. Kemudian prinsip yang kedua yang kita sebutkan adalah kita juga tidak boleh mengikuti tata cara peribadatan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Jadi ulangi, prinsip pertama tidak boleh menyembah sesembahan kaum musyrikin, dan yang kedua tidak boleh mengikuti tata cara peribadatan mereka. Baik. Jadi kalau prinsip yang pertama itu berkaitan tentang siapa yang disembah, dan prinsip yang kedua berkaitan bagaimana tata cara menyembah. Baik. Maka ketika Nabi SAW ditawari oleh orang-orang musyrik untuk mengadakan arisan keyakinan, maka justru Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, katakanlah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan itu ya banyak dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, prinsip yang kita sebutkan tadi ternyata masih banyak yang dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, banyak di antara kaum muslimin salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, hajinya untuk Allah. Tetapi ketika berkaitan tentang seseorang dilanda penyakit misalnya, maka berubah ya, Tuhannya menjadi siapa? Dukun. Tidak lari kepada Allah tapi larinya kepada dukun, minta-minta kepada dukun, mencari jimat ke dukun. Ketika seseorang dilanda kekurangan dalam masalah rezeki, dalam masalah ekonomi, datangnya kemana? Bukan kepada Allah, akan tetapi ke kuburan para wali, minta-minta kepada para wali. Ya, berarti hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang gonta-ganti Tuhan ternyata juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Maka ketika kita katakan demikian, ketika kita nasihati mereka demikian, mereka lantas membantah. Kok kaum muslimin kok disamakan dengan orang-orang musyrikin? Ya. Kalau orang-orang musyrikin menyembah batu, menyembah patung. Ya, kalau kami tidak, kami menyembah Allah, kami datang ke kuburan untuk bertawasul kepada para wali. Ya, itu kata mereka. Maka apa jawaban kita terhadap mereka? Kemarin ada berapa jawaban kita sebutkan? Dicatat gak nih jawabannya? Ada 3 atau 4 jawaban kemarin ya. Jawaban yang pertama, orang musyrik dahulu itu tidak melulu menyembah berhala atau menyembah patung. Ya, di antara mereka juga ada yang menyembah para wali. Ya, menyembah orang-orang soleh, menyembah para malaikat, menyembah para nabi. Ya. Dan kita sudah sebutkan dalil-dalil terkait masalah tersebut. Surah-surahnya dicatat oleh ya, sudah dicarilah di Al-Quran maksudnya. Sudah, bujur nggak ada? Ini dicatat waras, jangan-jangan. Baik. Yang kedua jawabannya, ya, katakanlah jika memang benar realitanya kaum musyrikin dulu hanya menyembah berhala saja, menyembah patung saja. Maka yang menjadi pertanyaan, patung berhala itu patung berhalanya siapa? Ya, orang-orang soleh. Ya, artinya orang-orang soleh dibuat patung mereka kemudian disembah.
Ya, karena mereka menyatakan oh ini adalah replika bagi orang-orang yang soleh. Berarti sama saja mau patung ataupun orang soleh. Dan kita sudah sebutkan bagaimana ya sejarah terjadinya kesyirikan di muka bumi, yaitu dimulai dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang akhirnya membuat patung-patung orang-orang soleh, ya. Kemudian jawaban yang ketiga, ayat-ayat yang berisikan larangan menyembah dan meminta kepada selain Allah itu redaksinya bersifat umum, ya, baik kepada berhala, batu, pohon, ya, benda-benda mati, ataupun ya berupa nabi, para malaikat, ya, orang-orang soleh. Itu sifatnya umum, tidak dibeda-bedakan. Lantas mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, akan tetapi kami hanya bertawassul, katanya. Apa itu bertawassul? Mencari perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kalau kita langsung meminta kepada Allah, katanya tidak tidak pantas. Ya, karena banyak dosa dan seterusnya. Jadi harus melalui perantara mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kenapa mereka menyembah patung? Oh, karena patung itu adalah patung orang soleh yang nanti menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, patung-patung tersebut, supaya kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Maka alasan mereka datang ke kuburan wali-wali tadi untuk bertawassul padahal mereka sudah mati, sudah meninggal, maka itu adalah pernyataan yang ya berisi kesyirikan, dan ini meniru perbuatan orang-orang musyrik. Baik. Nah, prinsip bahwasanya kita tidak menyembah sesembahan orang kafir dan juga tidak beribadah dengan ibadahnya orang-orang kafir, yaitu merupakan prinsip yang telah dijalankan oleh para nabi, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang dipraktekkan oleh Nabiullah Khalilullah Abul Anbiya. Siapa itu? Ibrahim alaihi salam. Ya, kenapa Ibrahim itu dinamakan atau diberi gelar Abul Anbiya? Apa artinya Abul Anbiya? Ayahnya para nabi. Kenapa dinamakan ayahnya para nabi? Nah, karena nabi-nabi setelah Ibrahim itu semuanya kembalinya kepada Ibrahim. Ya, kita sudah sering ceritakan di sirah, Ibrahim punya dua anak. Yang pertama Ismail, ya, hanya Ismail dulu, hanya Ishak. Karena kan yang melahirkan terlebih dahulu itu siapa? Hajar, baru Sarah. Hajar punya anak bernama Ismail, sementara Sarah mempunyai anak bernama Ishak. Nah, Ishak punya anak lagi yang bernama Yakub. Yakub punya anak lagi bernama Yusuf. Jadi ini silsilah paling mulia yang pernah ada, ya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi silsilah 4 nabi. Makanya kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang Nabiullah Yusuf, ya, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, anaknya dari orang mulia, dan anaknya dari orang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, kemudian kan Yusuf alaihi salam ya punya banyak saudara 11 yang disebut dengan istilah Bani Israel. Nah, dari Bani Israel ini banyak para nabi setelahnya. Ya, jadi Musa, Harun, Sulaiman, Daud, Yahya, sampai ke Nabiullah Isa, itu semuanya dari Bani Israel. Ya, yang keturunan Nabi Ibrahim. Dan Bani Israel menyangka nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad juga dari kalangan Bani Israel. Ya, yang Bani Israel itu banyak melenceng, akhirnya disebut dengan kaum Yahudi. Ya kan? Nah, orang-orang Yahudi menyangka
nabi terakhir juga dari kalangan mereka. Tapi ternyata dari jalur sebelah, dari jalurnya Ismail. Ya, Ismail sampai ke bawah lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah ya kenapa Nabiullah Ibrahim diberi gelar dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Nah, ternyata ya beliau ini Nabiullah Ibrahim telah mempraktekkan, mencontohkan kepada kita bagaimana berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada siapa? Pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Nah, itu adalah sikap ya yang tegas dari Nabiullah Ibrahim, bahwasanya beliau berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Ya. Dan ayah beliau siapa namanya? Azar. Apa gawiannya? Membuat patung ya. Baik. Jadi anak dengan ayah itu berlawanan. Anaknya itu adalah Imamul Hunafa, ya, imamnya orang-orang yang bertauhid. Sementara ayahnya tukang ulah patung berhala. Ya, dan Nabi Ibrahim itu senantiasa menasihati ayahnya. Ya, pian baca saja dalam surah Maryam, di situ kita dapati bagaimana lembutnya Nabi Ibrahim menasihati ayahnya. Baik. Nah, tapi karena masalahnya adalah tauhid dan syirik, ya, mau tidak mau harus dipisah. Harus ada hitam dan putih di situ. Ya. Pokoknya berlepas diri dari segala kesyirikan. Ya, janganlah prinsip kita itu abu-abu. Apa maksudnya? Campuran antara putih dan hitam. Jadi abu-abu. Kada boleh. Yang namanya tauhid dan syirik itu harus jelas, putih dan hitamnya. Baik. Maka sikap berlepas diri dari orang-orang musyrik dan peribadatan mereka, ya, dan kebencian terhadap ibadah mereka itu harus tertanam pada diri setiap orang muslim. Ya, ulangi, kebencian, berlepas diri terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah itu harus tertanam dalam diri kita. Baik, itu suasana hati kita harus seperti itu terhadap sesembahan orang-orang musyrik. Baik. Tapi ketika kita katakan kita harus benci terhadap orang-orang musyrik dan apa yang mereka lakukan, ya, terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka lakukan. Baik, ingat maksudnya peribadatan mereka yang kita benci. Tapi apakah lantas kebencian tersebut harus senantiasa ditampakkan secara lahiriah? Maksudnya begini, ketika kita mendapati orang musyrik, apakah kita senantiasa berbuat jahat kepada mereka? Apakah harus, ya, berbuat kasar kepada mereka? Apakah selalu bahkan membunuh mereka misalnya? Ya. Karena pokoknya wah itu orang musyrik, pokoknya harus dimusuhi. Ya, permusuhan itu memang harus ada di dalam hati. Tapi apakah harus senantiasa dinampakkan, ya, secara lahiriah? Ya, tidak mesti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian.
ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya, jadi ketika kita katakan kita benci terhadap apa yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, ya, itu di hati. Ya, adapun dalam konteks lahiriahnya, ya, tidak mesti harus ditampakkan dengan kasar gitu ya terhadap mereka. Ya, selama mereka tidak memerangi kita, ya, maka tidak dilarang kita untuk ya berbuat baik kepada mereka dalam masalah dunia. Ya. Jadi jangan terkesan orang muslim itu harus kasar terhadap orang-orang kafir. Ya, masalah kebencian harus ada, wajib ada di dalam hati-hati kita, ya. Tetapi bukan berarti kita harus senantiasa berbuat kasar kepada mereka. Baik. Dan itu adalah pemahaman yang keliru dari sebagian kaum muslimin, ya, yang menyangka ketika kita harus berlepas diri dari mereka, kita harus berbuat kasar, tidak berbuat adil kepada mereka, dan itu adalah pernyataan yang keliru. Baik, kemudian apa keuntungannya, ya, kita tidak mendekati orang-orang kafir? Apa keuntungannya kita berlepas diri dari orang-orang kafir dan apa yang mereka lakukan? Kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Ya, dianugerahkan anak yang soleh. Ya, di antara keuntungan duniawi yang bisa dipetik oleh seseorang manakala ia berlepas diri dari kaum musyrikin, sesembahan mereka dan tata cara peribadatan mereka, ia akan dikaruniai keturunan yang soleh. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 49 sampai 50, falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. Ketika dia, yaitu Ibrahim, sudah menjauhkan diri dari mereka orang-orang musyrik dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub. Ya, tidak tanggung-tanggung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah Ishak dan Ya'qub, yang dua-duanya adalah nabi. Ya. Maka kalau kita ingin anak keturunan kita menjadi soleh dan soleha, di antara usaha yang bisa kita lakukan adalah menjauhkan diri, ya, atau berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya. Tentunya anaknya tidak akan jadi nabi, ya, karena tidak mungkin kenabian sudah ya berakhir. Ya, tapi di sini menjadi pelajaran kalau kita ingin menjadikan anak kita anak yang soleh, diantaranya adalah jangan terlalu sering bergaul dengan orang-orang musyrik. Ya, berarti ini menunjukkan lingkungan juga berpengaruh. Ya, jadi kalau kita harus memilih untuk membangun rumah, maka perhatikan dulu lingkungan sekitar. Makanya ada istilah orang Arab, ya, pepatah Arab, al-jaru qabla dar, tetangga sebelum rumah. Maksudnya apa? Lihat dulu lingkungan sekitar, baru hanya bertajak rumah. Ya, jangan asal bertajak rumah. Baik. Nah, itu sebagai penyempurna pembahasan kita untuk tafsir ayat ke-2. Sekarang kita masuki ayat yang ketiga yang bunyinya wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka yang menawarkan arisan keyakinan. Ya, aku, ya, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, sebagaimana kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan ini merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
di mana beliau memberitahukan kepada para oknum yang menawarkan kepada beliau arisan keyakinan bahwasanya kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Dan itu terbukti ternyata. Orang-orang yang datang kepada Nabi menawarkan arisan keyakinan tersebut, ternyata tidak ada salah satu pun di antara mereka yang masuk Islam. Ya, disebutkan yang datang kepada Nabi itu adalah gembong-gembongnya orang Quraisy. Mereka ada 4 orang, yaitu Al-Aswad bin Al-Muttalib. Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang kedua Al-Walid bin Mughirah. Yang ketiga Umayyah bin Khalaf. Dan yang keempat Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Nah, 4 orang ini, Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Dan semuanya itu mati dalam keadaan kafir. Ya, ada yang tewas di perang Badar dan ada juga yang sebelum itu. Ya. Maka di sini Nabi SAW memastikan bahwasanya kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan betul, ya, kok Nabi SAW bisa berkata demikian? Tidak lain itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal kan kalau misalnya ada orang kafir, ya, ada kemungkinan nanti dia masuk Islam di kemudian harinya. Ada kemungkinan. Tapi di sini Nabi SAW sudah menyatakan mustahil kalian masuk Islam, istilahnya seperti itu. Dan ini mukjizat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau kita lihat banyak orang-orang musyrik dulu, ya, awal dakwah Nabi mereka menentang keras, tidak mau masuk Islam, ya, tapi akhirnya mereka masuk Islam. Contohnya siapa? Umar ibn al-Khattab. Terus, Khalid ibn al-Walid, Amr bin Al-As, ya, banyak, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Bahkan anak-anak mereka yang tadi kita sebutkan seperti Al-Walid bin Mughirah, ya, itu ayahnya siapa? Khalid ibn al-Walid, ya. Jadi Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughirah. Nah, ayahnya musyrik, anaknya muslim. Umayyah bin Khalaf. Ini siapa Umayyah bin Khalaf? Bajikannya Bilal yang dahulu menyiksa Bilal, ya, yang mana Bilal itu diletakkan di padang panas, dibaringkan di padang panas, kemudian diletakkan di atasnya batu, ya. Kemudian akhirnya Abu Bakar membeli Bilal, ya, dan memerdekakan Bilal. Nah, Umayyah bin Khalaf punya anak bernama Sofwan bin Umayyah, ya, dia juga nanti masuk Islam. Al-As bin Wa'il, ayahnya siapa? Amr bin Al-As, juga masuk Islam. Ya, kalau yang pertama tadi Al-Aswad bin Al-Muttalib, ya, kita tidak menemukan biografinya secara detail, tapi dia adalah sepupunya Khadijah. Kalau Khadijah namanya siapa? Khadijah bintu Al-Khuwailid bin Asad. Kalau ini Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Aswad, ya, jadi sepupuan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Baik, yang jelas di sini Nabi memastikan mereka tidak akan masuk Islam, tidak akan menyembah apa yang aku sembah, kata Nabi. Nah, pemastian seperti ini mirip dengan uslub atau gaya pengungkapan dalam ayat yang lain. Jadi ada pemastian dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Ini contoh memastikan sesuatu, ya, yang mana ini belum terjadi, ya. Tidaklah ini diketahui kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Jika kalian meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat
semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah para penolong kalian dari selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Maka apa kata Allah? Fa illam taf'alu walan taf'alu, ya, fattaqun nar. Nah, jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu membuatnya. Ya, dari zaman dulu, dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, ya, bahkan bagi penyair yang paling harat tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, walaupun ada siapa Musailamah Al-Kadzab, ya, berusaha hendak maulah surah juga, Al-Fil, ya. Al-Fil ampuhu tawil, ya. Gajah hidungnya panjang. Sangat jauh dari, ya, Al-Quran. Baik, jadi sampai sekarang tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Berarti itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah orang-orang musyrik itu juga menyembah Allah? Paham? Nah, jadi tadi kan ayatnya kan, dan kalian bukan penyembah yang aku sembah. Bukankah orang-orang musyrik juga menyembah Allah? Ya enggak? Kita sudah bercerita tentang ayahnya Imran bin Al-Husain, ya, yang mana Nabi SAW pernah bertanya kepada Husain, ya, gimana pertanyaan Nabi kepada Husain, kam ilahan ta'bud al-yawm, wahai Husain, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Berapa jawabannya semalam? Sab'atun, 7 katanya. 7 sudah disembahnya hari ini. Ya, rinciannya adalah sittatun fil ard, yang 6 di bumi, wa wahidun fis sama, dan 1 di langit. Ya, yang di langit maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini orang musyrik juga menyembah Allah. Terus bagaimana soal ini? Kan sesuatu yang bertentangan nih. Dalam ayat dikatakan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, tapi ternyata orang musyrik juga menyembah Allah. Ya, maka jawabannya adalah kalian tidak menyembah Allah dengan cara kami menyembah Allah, yaitu dengan cara bertauhid. Ya, memang kalian menyembah Allah, tapi bukan dengan cara kami menyembah Allah. Ya, kami menyembah Allah itu dengan tauhid, hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tapi kalian tidak. Ya, kalian menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ya, maka artinya beda antara penyembahan orang yang bertauhid dengan orang-orang musyrik. Ya. Baik. Maka sebagian para ulama menjelaskan maksud dari ayat ini adalah kalian tidak akan menyembah yang hak sebagaimana kami pun tidak akan menyembah yang batil, ya. Dan ayat senada dengan penugasan yang dikandung dalam ayat ini, diantaranya Allah sebutkan dalam surah Yunus, wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka tetap mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kalian berlepas dengan apa yang aku kerjakan dan aku pun juga berlepas dari apa yang kalian kerjakan. Jadi memang terpisah, ya, antara syirik dengan tauhid. Baik, kemudian ada lagi yang bertanya, bukankah ada di antara kaum kafir yang kemudian akhirnya masuk Islam? Ya, tadi kita sebutkan banyak kan orang-orang masuk Islam. Sementara dalam ayat dikatakan kalian bukan penyembah yang aku sembah wahai orang-orang kafir. Bukankah di antara orang-orang kafir tersebut ada yang akhirnya masuk Islam, yang akhirnya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana jawabannya? Ya. Maka ada 2 jawaban, ya, sekurang-kurangnya ada 2 jawaban yang dijawab oleh para ulama untuk menjawab pertanyaan ini.
Maksud dari ayat ini adalah orang kafir secara umum, bukan masing-masing personnya. Ya, jadi yang dihukumi oleh Allah, yang mana mereka tidak akan menyembah apa yang aku sembah, yaitu apa yang Nabi Muhammad sembah, itu hukum terhadap orang-orang kafir secara global, bukan secara person-person. Ya, artinya bisa jadi di antara person-person tersebut ada yang masuk Islam. Ya, cuman secara umum ya kebanyakannya ya mereka tetap dalam kondisi kafir. Ya, karena kalau dipresentasikan antara orang kafir yang masuk Islam dengan orang kafir yang masih dalam keadaan kafirnya, itu masih banyak yang tetap dalam keadaan kafirnya. Ya, jadi ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir secara umum, bukan person-personnya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ya, yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah seluruh orang kafir, namun orang kafir yang telah ditentukan oleh Allah akan mati dalam keadaan kafir. Ya, jadi yang jelas tidak ada pertentangan ya dalam hal ini. Jadi orang yang Allah kehendaki diberikan hidayah, maka bisa saja dia masuk Islam. Baik. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwasanya atau dipahami juga larangan atas orang-orang kafir untuk ikut-ikutan melakukan praktek-praktek peribadatan kepada Allah. Ya. Ketika dinyatakan ya wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, maka di sini juga mengandung makna orang kafir itu ya dilarang untuk ikut-ikutan melakukan praktek-praktek peribadatan kepada Allah. Ya, artinya sholat misalnya, kenapa dilarang? Karena tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ya, orang kafir kalau sholatnya sah atau enggak? Ada. Ya, jadi apa gunanya mereka sholat? Ya, maka mereka baru boleh melakukan berbagai praktek ibadah tersebut jika mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah bersyahadat. Ya, karena kalau mereka belum bersyahadat, belum masuk Islam, maka peribadatan tersebut tidak ada manfaat bagi dia. Ya, karena mereka belum memegang kunci, yaitu syahadah, untuk bisa diterimanya amalan. Ya, makanya Allah berfirman terkait tentang amalan orang kafir dalam surah Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan. Jadi di hari kiamat kelak ya amalan orang kafir itu dihadapkan kepada mereka. Ya. Lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan, tapi nanti amalan tersebut akan dijadikan seperti debu berterbangan. Wah. Begitu juga firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 18, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yaumin 'asib la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Ya, jadi seperti abu, coba bayangkan abu ditiup angin, wah, kada tersisa. Itulah gambaran bagi amalan orang-orang kafir. Ya, mereka tidak mendapat manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Baik, dan kita sudah ceritakan ya sebelum ini tentang siapa yang memiliki amal soleh ya istilahnya, ya amalan yang luar biasa, memberikan menyembelih ontak sangat banyak, bahkan 100.000 untuk dibagikan kepada jamaah haji. Kemudian 100.000 istil baju dibagikan ke jamaah haji, belum lagi makanan. Baik, siapa itu?
Yang membawa kesyirikan pertama kali di Jazirah Arab, Amr bin Luhai al-Khuzai. Baik, jadi gawiannya itu membawa patung kemana? Ya, ke Mekah. Ya, kemudian disuruh pengikutnya untuk menyembah patung tersebut. Maka mulai saat itulah terjadilah kesyirikan di Jazirah Arab. Ya, dan ternyata orang ini itu sangat dermawan. Ini paling berbahaya itu adalah orang dermawan sesat. Ya, orang sesat dermawan itu bahaya. Sangat diikuti oleh pengikutnya, sangat ditaati oleh pengikutnya. Disuruh menyembah patung langsung. Ya. Itulah Amr bin Luhai al-Khuzai. Apakah amalan dia tadi memberikan makanan, memberikan menyembelih onta, memberikan pakaian untuk jamaah haji bermanfaat bagi dia? Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajuru qasbahu fi jahannam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik ususnya di neraka jahannam. Nauzubillah. Ya. Begitu juga ya hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Ibnu Jada'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Fahal zaka nafi'uh?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibnu Jada'an pada masa jahiliyah dulu dia sering bersilaturahim dan memberi makan orang miskin. Apakah amalan tersebut bermanfaat baginya? Ya, qala la yanfa'uhu. Ya, kata Rasulullah, tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Innahu lam yakul yawman rabbighfirli khati'ati yawmaddin. Ya, karena dia sama sekali tidak pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku kelak pada hari kiamat. Artinya dia tidak masuk Islam. Ya. Begitu juga ya waktu pian tahu Putri Diana dulu ya, atau Lady Diana ya. Siapa tuh? Ya orang Inggris itu lah. Yang mana dia baik orangnya ya. Artinya dermawan mungkin. Ketika meninggal, sebagian kaum muslimin itu apa? Salat gaib. Untuk siapa? Lady Diana. Padahal dia bukan Muslim, tapi karena baiknya itu loh sampai mereka sholat gaib. Ini adalah kebodohan. Ya, tidak boleh seorang melakukan hal tersebut dan amalan yang dilakukan tidak bermanfaat bagi dia. Baik, ada satu pertanyaan di sini. Kalau ada orang kafir sholat, ya itu kan kada sah leh sholatnya. Kalau azan kada sah azannya. Baik, cuman kalau dia azan, apakah dia masuk Islam? Ada syahadat kalau ya. Ya, salat ada syahadatnya enggak ada? Ada, pas tasyahud. Ya. Apakah lantas dia masuk Islam? Ya. Maka para ulama ya secara zahir menghukumi dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat. Ya. Dan tidaklah dia melakukan salat apalagi salat sempurna, bacaannya sempurna gitu ya. Tentunya tidak sah sholatnya, tapi apakah dia masuk Islam? Maka banyak para ulama menyatakan dia masuk Islam. Baik, karena syahadat yang dia lakukan. Tidaklah dia melakukan tersebut kecuali karena ada keinginan untuk masuk Islam. Hanya saja mungkin tidak tahu caranya, ya. Tapi di dalam sholat atau dalam azan tersebut ada syahadat. Kecuali ada indikasi bahwasanya dia hanya menghulut-hulut saja. Oh, ini tidak bisa dinyatakan dia masuk Islam. Ya, kenapa kita sebutkan kalau misalnya habis azan tadi dia meninggal, nah sekarang dia dihukumi muslim atau kafir? Kalau kita dihukumi muslim, nanti dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau tidak, berarti jangan, kada boleh. Ya. Nah, sebagian ulama kalau melihat zahirnya dia sudah masuk Islam. Wallahu alam, ini permasalahan fikih ya, dibahas dalam ilmu fikih. Baik, nah inilah pembahasan kita untuk tafsir ayat yang ketiga yang bunyinya adalah wala antum abiduna ma a'bud. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan langsung
mentafsirkan dua ayat langsung ya, yaitu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Karena sifatnya ini hanyalah pengulangan dari dua ayat sebelumnya. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.